Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan kegiatan safari Ramadan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat 30 April 2021. Anies Baswedan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ferry Farhati, tiba di dermaga 16 Marina Ancol, Jakarta Utara, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan safari Ramadan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi beberapa lokasi fasilitas umum warga di wilayah Kepulauan Seribu. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Anies disambut oleh Direktur RSUD Kepulauan Seribu, Agus Arianto. Anies juga mengapresiasi kinerja para tenaga kesehatan di Kepulauan Seribu yang telah mendedikasikan waktunya untuk melayani dan memastikan kesehatan warga Kepulauan Seribu terjaga dan cepat tertangani. Terlebih, ada beberapa nakes yang diketahui bertempat tinggal jauh dari lokasi kerjanya. Kami sudah mendengar apa-apa saja yang kurang dan perlu ditambah, apa-apa saja yang perlu ditingkatkan, dan regulasi-regulasi apa saja yang perlu dikeluarkan atau direvisi. Ini prosesnya akan kita percepat guna menghadirkan perasaan tenang bagi warga pulau yang ingin mengakses fasilitas kesehatan, tegas Gubernur Anies. Usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah, Gubernur Anies Baswedan pun menyempatkan mengunjungi Kerambah Jaring Apung. Perlu diketahui, Kerambah Jaring Apung juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan melalui Kerambah Jaring Apung ini juga perlahan-lahan berubah yang awalnya nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya. Lokasi kedua yang dikunjungi adalah pengolahan air limbah komunal atau IPAL dan Seawater Reverse Osmosis atau SWRO di Pulau Kelapa II. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyediaan dan pengoperasian dua instalasi pengolahan air tersebut memiliki peran yang penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Kepulauan Seribu, seperti yang dirasakan warga DKI Jakarta kebanyakan, sehingga perasaan keadilan hadir di seluruh wilayah Jakarta. Fungsi IPAL komunal ini sendiri untuk mengubah air limbah warga menjadi air yang memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke laut, sehingga tak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melihat kondisi ini, Anies Baswedan memberikan apresiasi pengoperasian IPAL, terlebih petugas di Pulau Kelapa yang menggunakan metode indikator sederhana, namun efektif untuk memastikan air hasil pengolahan sudah memenuhi standar baku mutu dan bisa dialirkan ke laut. Lokasi ketiga sekaligus mengakhiri rangkaian kunjungan di Kepulauan Seribu, yaitu menyambangi Pulau Sebira, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jumat 30 April 2021. Perlu diketahui, Pulau Sebira merupakan pulau terluar di wilayah DKI Jakarta, yang secara hitungan kilometer lebih dekat ke daratan Sumatera dibandingkan ke daratan Pulau Jawa dan dihuni lebih dari 500 jiwa. Hari ini, kami kembali mengunjungi Pulau Sabira yang merupakan pulau paling ujung dari Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah wilayah DKI Jakarta. Karena itu, saya sering sampaikan, hitungan kilometer itu bisa saja jauh dari Monas,
Tapi, insya Allah, perasaan, hati, dan ikatan kebersamaan kita amat kuat dan dekat. Ucap Gubernur Anies usai bersilaturahmi dengan Ali, Ketua RW 03 Kelurahan Pulau Harapan. Usai bersilaturahmi, Gubernur Anies langsung menuju tempat penjemuran ikan asin dan melanjutkan peninjauan ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang telah diresmikan olehnya sejak November 2020 lalu. PLTS ini memasok kebutuhan listrik Pulau Sabira selain pembangkit listrik tenaga diesel. Perlu diketahui sebelumnya, warga Sabira memang dapat menikmati listrik hanya pada periode waktu-waktu tertentu, yakni 14 jam per hari. Semenjak kedatangan Gubernur Anies pada 2019, mereka dapat mengakses listrik hingga 24 jam per hari, sehingga akan lebih membantu mereka dalam berkegiatan sehari-hari. Lagi-lagi ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Jadi, tinggalnya boleh di pulau, tapi pelayanan dasarnya insya Allah diberikan sebaik-baiknya. Tandas Gubernur Anies. Biar lebih jelas ya, mungkin ya. Jadi hari ini 30 April 2021 kami kembali mengunjungi Pulau Sebira. Pulau Sebira adalah pulau paling ujung depan dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi tadi pagi habis subuh kita berangkat dari Marina, kemudian kita mulai ke Pulau Pramuka, kemudian di sana melihat fasilitas kesehatan yang kita miliki, RSUD kita dari situ. Fasilitas-fasilitasnya bertemu dengan para dokter, para bidan, para perawat yang selama ini menjadi garda terdepan kita di kepulauan untuk memastikan bahwa warga kepulauan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan mereka yang berada di daratan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada mereka yang mengabdi di tempat yang relatif jauh dari tempat mereka biasa tinggal. Karena sebagian besar mereka berasal dari daratan Jakarta. Kemudian dari sana kita melihat pembudidayaan ikan, karamba apung. Ini memang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan sehingga mereka melakukan konversi yang semula melaut mencari ikan berubah menjadi budidaya ikan sehingga produktivitasnya lebih tinggi, pendapatan mereka juga lebih baik walaupun mereka secara keseharian tetap melaut tapi lebih untuk mencari pakan untuk ikan-ikan yang dalam keramba untuk budidaya itu. Dari sana kemudian kita melanjutkan ke Pulau Kelapa 2. Di Kelapa 2 kita melihat fasilitas pengolahan air, pengolahan air limbah, kemudian pengolahan air minum yang ada tempat itu. Alhamdulillah di seluruh pulau yang ada di Kepulauan Seribu kita sekarang sudah bisa menyiapkan penyediaan air bersih dan 3 pulau lagi yang belum. Tapi semuanya sekarang kita genjot untuk semuanya punya fasilitas air bersih. Pulau-pulau yang padat penduduk, pulau-pulau lain semuanya sudah tertangani. Jadi secara jumlah 3 ini sangat kecil, tapi tetap insya Allah nanti kita tuntaskan. Dan ini adalah bagian dari komitmen kita untuk membuat masyarakat yang tinggal di kepulauan bisa mendapatkan pelayanan dasar yang setara dengan mereka yang tinggal di daratan. Kemudian dari sana kita ke Pulau Kelapa, di sana lihat fasilitas puskesmas kita. Untuk diketahui di setiap pulau yang ada penduduknya, maka di sana ada puskesmas. Dan puskesmasnya beroperasi 24 jam. Sehingga siapapun yang membutuhkan pelayanan dasar kesehatan bisa ditangani dengan baik. Lalu dari situ kita Jumatan di sana, silaturahmi dengan warga. Setelah Jumatan berangkat kita ke Pulau Sebira.
sampailah di pulau yang paling depan. Ini adalah tempat paling depan yang secara hitungan kilometer itu lebih dekat ke daratan Sumatera daripada ke daratan Pulau Jawa. Tapi ini adalah DKI Jakarta. Tanah ini tanah DKI Jakarta. Karena itu saya sering sampaikan, hitungan kilometernya bisa saja jauh dari Monas. Tapi insya Allah perasaan hati dan ikatan kebersamaan kita amat kuat dan amat dekat. Walaupun hitungan kilometernya jauh. Dan ini adalah kesempatan untuk berkunjung secara komplit karena kami akan bermalam di sini, akan silaturahmi dengan warga, kemudian akan ngobrol, diskusi dengan warga, walaupun hitungan kilometernya jauh. Dan ini adalah kesempatan untuk berkunjung secara komplit karena kami akan bermalam di sini, akan silaturahmi dengan warga, kemudian akan ngobrol, diskusi dengan warga, baru nanti insya Allah besok akan kembali ke daratan. Di tempat ini kami tadi mengunjungi fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang diresmikan bulan November yang lalu. Pada saat itu kerjasama dengan PLN dan alhamdulillah dengan menggunakan PLTS maka pembangkit listrik kita yang menggunakan diesel bisa dikurangi 50%. Jadi 50% dipasok dari PLN, 50% dipasok lewat pembangkit listrik kita yang menggunakan diesel di sini. Kemudian saya mampir ke pengolahan limbah, 100% dari rumah-rumah yang ada di sini limbahnya diolah, kemudian dibersihkan sehingga dia tidak merusak lingkungan hidup yang ada di sini. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita, lagi-lagi tinggalnya boleh di pulau, tapi dia bagian dari provinsi ibu kota dan pelayanan dasarnya insya Allah diberikan yang sebaik-baiknya. Di malam harinya, Gubernur Anies Baswedan beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog interaktif bersama warga Pulau Sabira. Dialog bersama warga tersebut diselenggarakan di Masjid Jami Nurul Bahri, Pulau Sabira, dengan penerapan protokol kesehatan. 2 tahun lalu kami sempat datang ke sini pada bulan April dan melakukan sujud di masjid ini. Pulau Sabira yang merupakan pulau paling ujung dari Provinsi DKI Jakarta. Secara hitungan kilometer lebih dekat ke daratan Sumatera daripada Jawa, tapi ini adalah pulau terdepan di wilayah DKI Jakarta, kata Anies. Dalam dialog tersebut, Anies menyampaikan keseriusan Pemprov DKI Jakarta terkait kebutuhan warga untuk penambahan transportasi kapal rute Kali Adem hingga Pulau Sabira, yang kini sedang dalam proses penghitungan. Untuk kapal, semoga Desember mendatang bisa segera beres, karena dibutuhkan hitungan frekuensi jumlah dan daya tampung penumpang lebih banyak. Jadi dihitung berapa hari jumlah penumpang, jelasnya. Menanggapi hal ini, Ketua RW 03 Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Ali Kurniawan mengatakan dirinya mewakilkan masyarakat Pulau Sabira menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Pulau Sabira dan bermalam di sini. Harapan kami, ini bukan kunjungan terakhir Bapak. Kami berharap Bapak bisa berkunjung lagi ke Pulau Sabira dan kami berharap ada dokter yang bertugas di Pulau Sabira, tuturnya. Sementara itu, Abidin, salah seorang anggota LMK Kelurahan Pulau Harapan, berharap agar ada penambahan kapal untuk warga Pulau Sabira, mengingat warga harus datang ke Kali Adem pada dini hari agar dapat antri lebih dulu dan dapat beli tiket perjalanan ke Pulau Sabira. Jika bisa ada penambahan 2 kapal, kami juga ingin ada mesin ATM, karena di sini jumlah PJLP ada 80 orang, sehingga saat mengambil uang tidak harus pergi ke darat. Semoga dengan adanya ATM perekonomian warga lancar, tandasnya.
Di hari berikutnya, Gubernur Anies Baswedan menyempatkan meninjau Sekolah Dasar Negeri atau SDN Untung Jawa 01 Pagi, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, di tengah perjalanan menuju daratan. Sabtu, 1 Mei 2021. Tercatat kunjungan Gubernur Anies tersebut merupakan yang pertama sejak sekolah tersebut diresmikan olehnya pada 8 Maret 2019. Hari ini menyempatkan mampir dan melihat SDN Untung Jawa 01 Pagi. Dulu saat diresmikan saya hanya menghadiri secara virtual. Alhamdulillah kali ini bisa melihat langsung bangunan fisik sekolah, ujar Gubernur Anies usai peninjauan.